Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Om Ketabe. Kali ini saya akan berbagi pengalaman salah satu cara saya merawat tanaman sawit saya. Jadi pada video kali ini saya bukan ingin menggurui ya, tapi saya juga banyak belajar dari sosial media, dari teman-teman, dari orang tua, bagaimana cara perawatan tanaman sawit yang baik. Kemudian kita praktekkan. Kemudian pada video kali ini saya akan membagikan percobaan atau pengalaman saya setelah saya praktekkan ya. Jadi kebetulan kurang lebih 1 minggu yang lalu saya baru selesai melakukan pemupukan ya. Dan sebulan sebelumnya itu sudah saya kasih dolomit atau kapur. Pada pagi hari ini rencananya mau saya cek pH. Biasanya kalau habis kasih dolomit atau kapur itu pH-nya itu kurang lebih sekitar 6,5. Cuman kemarin tidak saya videokan. Jadi ya ini kita tancapkan pada bagian piringan sawit ya. Kita lihat. pH-nya di 5,0 ya. Jadi meskipun kemarin pH-nya sudah 6,5, ketika sudah kita aplikasikan pupuk, pH pada tanah ini drastis turun ya. Jadi bayangkan apabila pH-nya kemarin atau tanahnya ini tidak kita kasih dolomit ya. Anggap saja pH-nya sudah 5. Berarti kalau kita aplikasi dengan pupuk itu pH-nya bisa sampai 4 atau 3,5. Jadi fungsi dolomit pada tanaman sawit itu sangat penting ya. Makanya kadang kita sudah melakukan pemupukan tetapi pupuknya itu tidak terserap baik oleh tanaman karena kondisi pH tanahnya itu tidak stabil. Jadi kurang lebih kondisi sawit saya seperti ini. Ini umurnya kurang lebih 2 tahun 3 bulan ya. Jadi ini sudah panen ya. Buahnya udah lumayan ya. Jadi kalau masalah bibit apa yang bagus, sebenarnya kalau masalah bibit, selama bibitnya kita beli di tempat benih yang maksudnya benih yang bagus atau yang ada bukan abal-abal, saya rasa bagus. Yang penting cara perawatannya ya. Buahnya 2 tahun 3 bulan ya. Ini udah berapa kali panen ya. Kemarin saya panennya kurang lebih di umur kalau nggak salah 19 bulan kalau nggak salah mulai panen kemarin. Dan memang bibitnya agak besar kemarin ya, bibit pangkasan agak lumayan besar, agak tua bibitnya. Ini buahnya alhamdulillah. Jadi kita cek juga pH-nya di di sini. Apakah sama? Ya. 5,0 juga ya. Jadi saya pernah cek pH kemarin di lahan bapak saya ya. Dia mengaplikasikan pupuk itu tanpa kapur. Jadi saya cek pH-nya itu ada yang 3,5 ya. Ya buahnya. Jadi buahnya walaupun masih tanah ya, buah pertama ya. Tapi buahnya jumbo-jumbo ya. Kita cek lagi pH-nya. Kotor, ini belum dilap ya. Jadi harusnya ini dilap dulu ya. Kita lap dulu biar sisa-sisa tanah tadi hilang. Dan normal baru kita tancapkan. Ya. Buahnya kawan keliling ya.
Jadi nah ini malah 4,5 ya pH-nya. Ini lebih kecil. Makanya sebenarnya setiap apa, walaupun itu satu hamparan, pH-nya tuh tetap nggak sama ya. Jadi kenapa saya bagikan video ini? Jadi sekarang itu kita punya lahan itu sudah semakin sempit ya. Jadi apa namanya, sekarang kan penduduk makin padat, lahan semakin sempit. Jadi bagaimana kita agar memaksimalkan lahan kita yang sedikit tadi, hasilnya bisa banyak ya, gitu ya. Karena jangan bandingin kita sama bos-bos gede yang punya lahannya banyak ya. Jadi buahnya, bawahnya udah dipanen ya. Jadi kita harus semaksimal mungkin ya, walaupun nggak sebagus ya orang-orang yang punya modal gede ya. Yang penting minimal kita ya, meskipun masih di bawahnya ya apa-apa. Ini buahnya, teman-teman mau lihat isi buahnya. Kita cek juga pH-nya yang di sini. Lihat sana. 5,0 ya. Jadi yang daerah tadi itu agak rendah ya. Jadi apa yang saya sharing hari ini mudah-mudahan menjadi menjadi pembelajaran kita bersama, atau kita tukar pengalaman ya. Karena saya juga banyak belajar di media juga ya, di media sosial. Jadi apa yang bagus kita ambil, kita praktekkan, kemudian hasilnya kita sharing lagi. Jadi ilmunya itu nggak selalu sama ya. Kadang apalagi sekarang perubahan cuaca itu ekstrim ya. Jadi kita perlu kadang berbagi pengalaman, walaupun kita bukan di bidangnya, nggak apa-apa, tapi kita bisa praktekkan secara langsung. Ini ya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian untuk alat ukur pH-nya ini saya beli di online ya. Untuk akurasinya kita nggak tahu ya. Yang penting kita udah ada acuan lah minimalnya kan. Oh kayak gini ya. Walaupun mungkin nggak akurat 100%, minimal kita sudah tahu gambarannya bahwa kondisi tanah yang kita punya ini kurang apa kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Kondisinya juga lagi hujan ini ya, lagi gerimis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.